Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kesombongan tak akan pernah menang melawan kebenaran. Inilah kisah nyata yang mengguncang hati tentang seorang pendeta sombong yang akhirnya sujud dan bersyahadat di hadapan Allah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan kisah penuh hikmah ini. Di sebuah kota besar yang dikenal religius, berdirilah sebuah gereja tua yang setiap minggunya selalu dipenuhi jemaat. Dari balik mimbar megah berukir salib emas, tampak seorang pendeta berusia 40-an bernama Pastor Markus. Ia dikenal luas bukan karena kelembutan tutur katanya, melainkan karena sikap angkuh dan kebiasaannya merendahkan agama lain. Dengan jubah hitam panjang dan salib besar menggantung di dadanya, Markus berbicara lantang di hadapan para pengikutnya. Saudara-saudaraku, umat lain menyembah Tuhan yang tak mereka lihat, yang tak beranak, yang katanya esa. Haha, Tuhan macam apa itu? Tuhan tanpa anak. Tuhan yang tidak pernah turun ke dunia. Suara tawa para jemaat menggema di dalam gereja. Markus semakin bersemangat. Aku ingin lihat siapa yang bisa membuktikan padaku bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau ada yang bisa meyakinkan aku bersumpah, aku akan masuk Islam. Ia mengucapkannya dengan penuh nada menantang, tanpa sedikit pun rasa takut. Bagi Markus, itu hanyalah bualan sombong. Kalimat yang ia lontarkan untuk mempermalukan umat Islam yang sering ia sebut sebagai penyembah Tuhan tak kasat mata. Setelah kebaktian usai, beberapa jemaat bahkan memuji keberaniannya. Hebat sekali, Pastor. Tidak ada seorang pun dari pihak mereka yang bisa menjawab. Markus tersenyum angkuh, menepuk dada. Karena mereka tidak punya kebenaran, hanya kata-kata kosong. Namun siapa sangka, kalimat sombong yang ia ucapkan hari itu menjadi awal dari takdir besar yang mengubah seluruh hidupnya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan tiba di tangannya, dialog lintas agama yang akan diadakan di aula kota. Markus langsung menerima tanpa ragu, dengan niat membuktikan keunggulan imannya dan mempermalukan umat Islam di hadapan banyak orang. Malam itu, Markus duduk di ruang kerjanya, mempersiapkan ayat-ayat, catatan, dan argumen. Ia menatap salib di mejanya sambil berkata pelan, "Besok, aku akan buktikan bahwa tak ada yang bisa menandingi kebenaran kami." Ia tersenyum puas. Tapi di balik senyum itu, takdir sudah menunggu di ujung hari, siap memperlihatkan bagaimana kesombongan manusia tak akan pernah berdiri di hadapan kebenaran Allah. Hari yang ditunggu pun tiba. Aula besar di pusat kota telah dipenuhi ratusan orang dari berbagai latar belakang. Spanduk besar terbentang di depan panggung bertuliskan, "Dialog lintas agama, menemukan kebenaran Tuhan." Di sisi kanan panggung duduk pendeta Markus, dengan jubah hitam dan wajah penuh percaya diri. Sedangkan di sisi kiri, duduk beberapa perwakilan dari kalangan Muslim, termasuk seorang pemuda sederhana bernama Arif, mahasiswa teologi Islam yang dikenal santun, tapi tajam dalam berbicara. Markus duduk bersandar dengan gaya sombong, menatap Arif seolah meremehkan. "Anak muda ini yang akan berdialog denganku," katanya sambil tertawa kecil. "Kalian serius mengirimkan dia? Aku pikir lawanku seorang ulama besar, bukan mahasiswa." Arif hanya tersenyum, menunduk hormat. "Kebenaran tidak diukur dari usia, Tuan Pendeta," ucapnya lembut. Kata-kata itu langsung membuat suasana sedikit tegang. Beberapa penonton Muslim menahan senyum. Acara dimulai. Moderator mempersilakan Markus berbicara pertama. Dengan langkah mantap, ia berdiri dan memegang mikrofon. Suaranya lantang menggema di seluruh ruangan. "Saudara-saudara, saya berdiri di sini bukan untuk membenci, tapi untuk membuka mata kalian semua. Yesus adalah Tuhan, karena ia turun dari surga untuk menebus dosa manusia. Tanpa darah Yesus, kalian tidak akan selamat." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah Arif dengan senyum menantang. "Dan saya tantang siapapun, terutama pemuda di sebelah sana, untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau kau bisa meyakinkanku, aku akan jadi mualaf hari ini juga." Sorak-sorai terdengar dari sisi jemaat gereja. Markus tersenyum puas, yakin tak seorang pun bisa menandingi retorikanya. Ia duduk kembali, menyilangkan tangan, seolah sudah memenangkan debat bahkan sebelum dimulai. Moderator kemudian memberi giliran pada Arif. Pemuda itu berdiri pelan, mengambil mikrofon dengan tangan gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa hormat terhadap kebenaran yang hendak ia sampaikan. "Terima kasih, Tuan Pendeta, atas tantangan yang sangat berani," katanya dengan nada lembut namun jelas. "Saya tidak datang untuk mempermalukan, tapi untuk berbagi logika dan ayat, agar kita sama-sama memahami siapa sebenarnya Tuhan." Ruangan menjadi sunyi, semua mata tertuju padanya. Bahkan Markus yang semula bersandar kini sedikit menegakkan badan, menatap dengan tatapan penuh selidik. Arif melanjutkan dengan tenang, "Saya hanya ingin bertanya satu hal sederhana. Jika Yesus adalah Tuhan,
kepada siapa ia berdoa ketika berada di Taman Getsemani? Sorak dari jemaat tiba-tiba terhenti. Markus terdiam sesaat. Arif menatapnya dalam diam, sebuah pertanyaan kecil, tapi membawa getaran besar di hati semua yang hadir. Dan disitulah awal dari retaknya kesombongan. Seorang pendeta yang selama ini merasa dirinya paling tahu tentang Tuhan. Aula yang semula ramai kini berubah sunyi. Pertanyaan sederhana dari Arif seolah menampar keangkuhan pendeta Markus di depan semua orang. Markus berusaha tersenyum. Meski keningnya mulai berkerut, ia mengambil napas dalam, mencoba menahan gengsi yang mulai goyah. Tentu saja Yesus berdoa, katanya tergagap kecil. Itu hanyalah bentuk kerendahan hati Tuhan ketika menjadi manusia. Arif menatapnya tenang. Jadi, Tuhan berdoa kepada siapa? Tuan pendeta, kepada dirinya sendiri. Suasana kembali tegang. Markus menatap Arif dengan tajam, berusaha menahan amarah. Ia kemudian berdiri, menggenggam mikrofon dengan kuat. Kalian umat Islam memang pandai memutarbalikkan kata-kata. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia sebagai manusia. Ia berdoa bukan karena ia butuh, tapi karena ia menunjukkan teladan bagi manusia. Tepuk tangan dari sebagian jemaat gereja terdengar. Namun banyak di antara mereka yang tetap diam. Beberapa justru saling berbisik, tampak ragu dengan jawaban Markus sendiri. Arif tidak tersinggung, bahkan justru tersenyum lembut. Kalau begitu, katanya pelan, izinkan saya bertanya lagi. Ketika Yesus berkata di atas salib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," siapa yang ia panggil sebagai Bapa? Jika ia Tuhan, mengapa ia menyerahkan nyawanya kepada yang lain? Kata-kata itu mengalun pelan, namun mengguncang hati seluruh ruangan. Markus terdiam. Jemarinya yang memegang mikrofon mulai bergetar. Ia mencoba berbicara, namun suaranya parau, tidak sekuat tadi. Itu misteri iman. Teriaknya akhirnya, sedikit emosi. Kalian tidak akan pernah bisa mengerti Trinitas dengan logika kalian. Arif menunduk sopan. Kami hanya memahami Tuhan sebagai yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Begitu Arif mengucapkan kalimat itu, sebagian jamaah muslim di belakang menunduk haru. Lalu keheningan panjang menyelimuti aula. Pendeta Markus memalingkan wajah, dadanya naik turun, menahan campuran emosi dan kebingungan. Ia tidak ingin kalah, tapi hatinya mulai terguncang oleh kata-kata yang terlalu jujur untuk dibantah. Dalam hatinya, Markus berbisik lirih. Mengapa kalimat itu terdengar begitu benar? Namun bibirnya tetap menolak mengakuinya. Ia masih mencoba menegakkan kesombongan terakhirnya. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau begitu lanjutkan saja. Aku ingin lihat sampai di mana logika kalian bisa melawan iman sejati. Arif menatapnya penuh iba. Ia tahu kesombongan masih menutupi cahaya yang mulai masuk ke hati pendeta itu. Dan itulah awal dari benturan besar antara emosi, ego, dan kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Aula itu kini terasa panas. Bukan karena cuaca, tetapi karena tekanan dari dialog yang mulai mengarah ke titik kebenaran. Pendeta Markus berusaha menegakkan postur tubuhnya, namun keringat mulai menetes di dahinya. Ia masih berusaha mempertahankan wibawanya di hadapan jemaat. Arif berdiri tenang, menatap Markus dengan pandangan yang lembut namun menembus hati. "Tuan Pendeta," katanya pelan, "saya ingin bertanya satu hal saja. Mohon dijawab dengan hati, bukan emosi." Markus mengangguk dingin. "Tanyakan saja, anak muda." "Aku sudah siap." Arif menatapnya dalam-dalam. Kalau Yesus benar Tuhan, mengapa dalam Injil Yohanes jam 14:28 ia berkata, "Bapa lebih besar daripada aku"? Apakah Tuhan bisa lebih kecil dari Tuhan yang lain? Ruangan langsung hening. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan moderator pun terpaku di tempatnya. Markus menatap Arif. Wajahnya perlahan memucat. Ia tahu ayat itu. Ia mengajarkannya berkali-kali dalam kebaktian. Namun baru kali ini maknanya terasa menusuk begitu dalam. Itu hanya kiasan, katanya terbata-bata. Yesus berbicara sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Arif menunduk sopan. Berarti Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia yang menyembah Tuhannya. Bukan begitu. Pendeta itu membeku. Jemaat mulai saling berbisik. Beberapa wajah tampak bingung. Bahkan ada yang mulai menunduk dalam renungan. Arif kemudian melanjutkan dengan suara lembut namun bergetar oleh keyakinan. Tuhan tidak butuh tubuh untuk menebus dosa manusia. Dia Maha Pengampun. Jika Yesus memang Tuhan, kenapa ia berdoa? Kenapa ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Bukankah yang memohon ampun berarti bukan Sang Pengampun itu sendiri? Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati. Markus terdiam kaku. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya mulai memerah. Ia menatap ke arah salib besar yang terpampang di panggung. Simbol yang selama ini ia junjung tinggi, namun kini terasa asing baginya. Arif melangkah satu langkah ke depan, suaranya semakin lembut.
Tuan Pendeta, Tuhan yang sejati tidak berdoa kepada siapapun. Ia tidak memohon, tidak lemah, dan tidak mati. Ia maha hidup, tidak butuh bentuk manusia untuk menunjukkan kasih-Nya. Markus menunduk, tangannya yang gemetar kini menutupi wajahnya. Suara Isa kecil terdengar di antara keheningan. Jemaat mulai saling pandang, sebagian terharu, sebagian bingung tak percaya. Arif berhenti bicara. Ia tahu pertanyaannya telah membungkam keangkuhan itu tanpa satu pun kata kasar. Pendeta Markus menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Anak muda," katanya pelan, suaranya bergetar. "Apa yang kau ucapkan membuat dadaku sesak. Aku merasa seolah dinding keyakinanku mulai runtuh." Arif menatapnya lembut. "Itu bukan dinding yang runtuh, Tuan Pendeta. Itu cahaya yang mulai masuk." Suasana di aula mendadak berubah menjadi hening dan penuh getaran spiritual. Waktu terasa berjalan lambat di dalam aula itu. Semua mata tertuju pada Pendeta Markus yang kini menunduk. Terdiam lama di balik mikrofon. Tangannya menggenggam salib di dadanya erat-erat, seolah mencari kekuatan dari benda yang selama ini ia yakini membawa keselamatan. Namun entah mengapa, salib itu kini terasa begitu berat di genggamannya. Arif tetap berdiri di tempatnya, menatap Markus tanpa sedikit pun rasa sombong. Ia tahu, di depan matanya bukanlah seorang lawan debat, melainkan seorang hamba yang sedang berjuang melawan egonya sendiri. Markus mencoba bicara, tapi suaranya parau. Aku tak tahu harus berkata apa," ucapnya lirih. "Ayat-ayat itu, selama ini aku tahu, tapi aku tak pernah berani memikirkannya dengan jujur." Ia menatap ke arah jemaatnya, berharap mendapat dukungan. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah-wajah yang sama bingungnya, sebagian menunduk, sebagian bahkan mulai menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus merasa tak lagi berdiri di atas keyakinan yang kokoh, melainkan di atas dinding yang rapuh. Arif pun mendekat sedikit. "Tuan Pendeta," katanya lembut, "iman sejati bukan tentang memenangkan perdebatan. Iman sejati adalah tentang mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya." Markus menatapnya dengan mata yang memerah. "Tapi aku telah mengabdikan hidupku untuk gereja ini, untuk ajaran yang kupegang sejak kecil. Bagaimana mungkin aku salah?" Arif tersenyum tipis. "Musa juga pernah ragu, Ibrahim juga pernah mencari. Tapi mereka tidak berhenti bertanya, karena kebenaran tidak takut pada pencarian, dan pencarian tidak menghapus kehormatan. Justru di sanalah Tuhan menunjukkan jalannya." Kata-kata itu menembus langsung ke dada Markus. Dadanya bergetar, dan tanpa ia sadari, air matanya mulai menetes perlahan. Ia menunduk dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suasana aula berubah haru. Moderator yang sejak tadi diam kini ikut tertegun. Sementara para penonton mulai menitikkan air mata. Mereka menyaksikan seorang pemuka agama yang selama ini angkuh, kini perlahan hancur oleh cahaya kebenaran. Arif menambahkan pelan, "Allah tidak menyesatkan siapapun yang jujur mencari kebenaran. Bahkan ketika kita tersesat dalam kebanggaan, Dia masih membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali." Markus menatap Arif lagi, matanya kini penuh kehangatan, bukan amarah. "Kata-katamu seolah menenangkan jiwaku," bisiknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada hatiku, tapi rasanya seperti beban besar yang selama ini kupikul tiba-tiba runtuh." Arif tersenyum. "Mungkin karena untuk pertama kalinya, Tuan Pendeta, hatimu berbicara lebih jujur dari lidahmu." Markus tak mampu lagi menahan tangisnya. Ia duduk kembali, menunduk dalam, sementara seluruh aula terdiam. Tak ada lagi suara tepuk tangan, tak ada lagi tawa, yang tersisa hanyalah getaran lembut dari kalimat kebenaran yang mulai membuka jalan menuju hidayah. Dan di tengah tangis yang lirih itu, keangkuhan yang selama ini menjulang tinggi. Langit di luar aula sore itu mulai berubah jingga. Sinar matahari menembus kaca jendela besar, memantul lembut di atas panggung tempat dua sosok Pendeta Markus dan Arif masih berdiri dalam keheningan yang menggetarkan. Suasana yang sebelumnya panas oleh debat kini berubah menjadi hening dan sakral. Tidak ada lagi kata-kata penuh tantangan. Tidak ada lagi ajakan. Yang tersisa hanya suara napas, isak pelan, dan tatapan mata yang mulai terbuka oleh cahaya kebenaran. Arif mengambil Al-Quran kecil dari sakunya, membuka dengan perlahan, dan membacakan ayat dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." QS Al-Ikhlas 1-4. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Arif seperti menusuk lembut ke dalam hati Markus. Suara itu bergetar di telinganya, menggema di ruang hatinya yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan rasa bangga berlebihan. Markus menunduk, air matanya mulai menetes satu persatu, jatuh ke atas Alkitab yang masih terbuka di mejanya. Ia menggenggam halaman itu erat-erat, tapi tangannya gemetar hebat. "Kalimat itu," bisiknya lirih, "terlalu murni, terlalu suci. Tak ada manusia yang bisa membuat kata seindah itu." Arif diam, membiarkan kalimat itu menembus suasana tanpa gangguan. Beberapa penonton dari pihak gereja mulai menangis,
Mereka tak menyangka, sosok pendeta yang biasanya keras dan penuh semangat itu kini terisak di depan umum. Bukan karena kalah dalam debat, tapi karena tersentuh oleh kebenaran yang selama ini ia tolak. Markus menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Selama ini aku berbicara tentang kasih, tapi aku tak pernah merasakan damai seperti ini, katanya dengan suara bergetar. Ayatmu membuat hatiku tenang, seolah semua kebingunganku terjawab. Arif menatapnya lembut. Karena kebenaran tidak berteriak, Tuan Pendeta. Ia hanya berbisik kepada hati yang mau mendengar. Markus menutup matanya. Air mata semakin deras mengalir di pipinya. Ia memegangi dadanya, seolah merasakan sesuatu yang telah lama hilang ketenangan. Beberapa jemaat berdiri perlahan, ada yang menepuk dada, ada yang menunduk. Bahkan moderator meneteskan air mata. Seluruh aula tenggelam dalam suasana spiritual yang sulit digambarkan. Seolah bukan debat agama, tapi panggilan lembut dari langit. Markus selalu berkata dengan suara lirih, nyaris berbisik, aku tak tahu mengapa aku menangis. Tapi kalimat itu, seolah memelukku, aku merasa Tuhan yang sejati sedang berbicara lewat ayat itu. Arif menunduk haru, mungkin karena untuk pertama kalinya, Tuan Pendeta, engkau tidak berbicara dengan lidahmu, tapi dengan hatimu. Dan di saat itu juga, Pendeta Markus menangis semakin kencang. Tangisnya bukan lagi tangis rasa kalah, tapi tangis seorang hamba yang baru saja menyadari kebesaran Tuhan yang sesungguhnya. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini luruh bersama air matanya. Tangisan Pendeta Markus menggema lembut di dalam aula besar itu. Tak ada lagi suara tepuk tangan, tak ada tawa, tak ada ejekan, hanya suara haru dan isak yang saling bersahutan. Semua yang hadir seolah menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Seorang pendeta yang selama ini dikenal sombong, kini menangis di hadapan seorang pemuda muslim. Arif tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak mendekat, tidak pula menjauh. Ia tahu momen itu bukan lagi tentang debat atau kemenangan, tapi tentang jiwa yang sedang disembuhkan oleh cahaya. Markus mengusap air matanya, lalu menatap jemaatnya satu persatu. Matanya sembab, suaranya serak. Saudara-saudaraku, katanya lirih, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku berdiri di sini dengan keyakinan bahwa aku membawa kebenaran. Tapi hari ini, hatiku diguncang oleh sesuatu yang lebih dalam dari logika. Ruangan itu benar-benar hening. Beberapa jemaat wanita menutup mulutnya, menahan tangis. Arif hanya menunduk, memberi ruang bagi sang pendeta untuk berbicara dengan hatinya sendiri. Markus melanjutkan, suaranya pelan namun bergetar. Selama ini aku mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika pemuda ini membacakan ayat itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Aku merasakan kehadiran Tuhan, bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam kedamaian yang begitu nyata. Ia memegang dadanya, menatap langit-langit aula. Mungkin, selama ini aku mencintai Tuhan yang salah. Kalimat itu membuat banyak orang tertegun. Beberapa jemaat dari pihak gereja mulai menangis terbuka. Sementara itu, jamaah muslim menunduk. Tak seorang pun yang berani bersuara karena mereka tahu, saat itu bukan manusia yang berbicara, tapi hati yang akhirnya menemukan jalan pulang. Markus melanjutkan dengan suara lemah. Aku dulu merasa hebat, merasa paling tahu. Aku berdiri di mimbar dengan penuh kesombongan, merendahkan keyakinan orang lain. Tapi hari ini, Tuhan menunjukkan padaku betapa kecilnya aku di hadapan kebenarannya. Air matanya kembali menetes. Ia menatap Arif. Senyum tipis tersungging di wajahnya yang penuh penyesalan. Anak muda, terima kasih. Kau tidak datang untuk mempermalukanku, tapi untuk menyelamatkanku. Arif balas tersenyum, menunduk dalam. Semua ini bukan karena aku, Tuan Pendeta, tapi karena Allah masih mencintaimu. Dan siapapun yang masih mencari kebenaran dengan hati tulus, akan Dia bimbing menuju cahaya. Kata-kata itu membuat suasana semakin syahdu. Beberapa orang di kursi belakang mulai mengucap subhanallah lirih. Seorang ibu tua dari pihak gereja bahkan menutup wajahnya sambil menangis terseduh. Aula itu berubah bukan lagi menjadi tempat perdebatan, tapi tempat pertemuan dua jiwa yang dipersatukan oleh kebenaran. Sebuah keajaiban iman yang lahir bukan dari logika, tapi dari air mata dan keikhlasan. Dan di tengah keheningan itu, Markus menatap mikrofon di depannya, lalu berbisik pelan. Aku tidak tahu apakah aku pantas, tapi aku ingin mengenal Tuhan yang kalian sembah. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Arif menatapnya penuh haru. Ia tahu, saat itu pintu hidayah benar-benar telah terbuka. Aula besar itu kini dipenuhi keheningan yang tidak biasa, hening yang suci. Cahaya sore menembus kaca jendela, jatuh tepat di atas wajah Pendeta Markus yang kini basah oleh air mata. Di hadapannya, mikrofon masih menyala, namun suara yang keluar darinya kini bukan lagi nada sombong dan menantang, melainkan lirih, jujur, dan penuh penyesalan. Markus mengangkat kepalanya perlahan, menatap seluruh hadirin. Saudara-saudaraku,
Kalian semua saksi, dulu aku pernah berkata dengan sombong, jika ada yang bisa meyakinkan aku bahwa Yesus bukan Tuhan, maka aku akan masuk Islam. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat memegang salib di lehernya. Aku berkata demikian karena kesombongan, bukan karena niat mencari kebenaran. Tapi hari ini, suaranya bergetar. Hatiku telah dijawab oleh Tuhan sendiri. Air matanya jatuh lagi. Arif yang berdiri di hadapannya menatap lembut. Sementara ratusan pasang mata di dalam aula menyaksikan momen langka yang membuat dada mereka bergetar. Markus melanjutkan dengan suara lirih tapi penuh keyakinan. Aku merasakan kehadiran Tuhan yang sebenar-benarnya. Bukan di salib, bukan di wujud manusia, tapi dalam kalimat yang sederhana namun dalam maknanya. Tiada Tuhan selain Allah. Tangis mulai terdengar dari seluruh ruangan. Jemaat gereja yang dulu bersorak kini justru menangis terseduh. Bahkan moderator yang dari awal hanya mengatur acara, kini menunduk sambil menyeka air matanya. Markus menatap Arif, lalu menunduk rendah. Anak muda, izinkan aku menepati sumpahku. Aku bersaksi dengan seluruh jiwaku. Arif melangkah mendekat, menatap Markus dengan penuh kasih. Ia lalu memegang tangan sang pendeta yang kini gemetar hebat. Suasana begitu hening, hingga suara langkah dan tarikan napas pun terdengar jelas. Lalu, dengan suara bergetar tapi tegas, Markus mengucap kalimat yang menggetarkan seluruh ruangan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Begitu kalimat itu keluar, gema takbir pecah di seluruh aula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, menyatu dengan isak haru dari semua yang hadir. Markus kini Abdullah Markus jatuh berlutut sambil menangis deras. Ia menatap langit, kedua tangannya terangkat, dan suaranya bergetar dalam doa. Ya Allah, ampunilah aku yang dulu sombong, yang dulu menantangmu, tapi engkau tidak membalas dengan murka. Engkau membalas dengan cahaya. Arif ikut menunduk haru, sementara jamaah muslim mendekat dan memeluk saudaranya yang baru menemukan jalan hidayah. Abdullah Markus menatap salib di tangannya, melepaskannya perlahan, dan menggantinya dengan tasbih kecil yang diberikan Arif. Mulai hari ini, katanya dengan senyum berair mata, aku ingin mengenal Tuhan yang benar-benar esa, bukan lewat simbol, tapi lewat kebenaran yang menyentuh hati. Sore itu, aula yang tadinya menjadi tempat perdebatan, berubah menjadi tempat penuh tangisan dan takbir. Seorang pendeta yang dulu bersumpah dengan kesombongan, kini menepati sumpah itu dengan kerendahan hati. Dan di saat air matanya jatuh di sajadah yang dibentangkan Arif, seluruh hadirin tahu satu jiwa baru telah lahir dalam cahaya Islam. Sudah 2 minggu berlalu sejak peristiwa yang menggetarkan aula besar itu. Namun, gema takbir, tangis haru, dan wajah seorang pendeta yang bersujud di hadapan Allah masih terpatri, jelas dalam ingatan semua orang yang hadir. Kini, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota Bandung, suasana hangat dan damai terasa. Arif datang lebih awal untuk salat maghrib berjamaah. Setelah salat, ia menoleh ke kanan dan melihat sosok yang kini sudah tidak asing lagi baginya. Abdullah Markus, pria yang dulu dikenal sebagai pendeta Markus, kini mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya bersih, teduh, jauh berbeda dari saat ia masih dipenuhi kesombongan dan amarah di acara dialog dulu. Arif tersenyum, menepuk pundaknya lembut. Assalamualaikum, Ustaz Markus. Markus tersenyum lebar. Suaranya lembut tapi mantap. Waalaikumsalam. Arif, jangan panggil aku Ustaz. Aku masih belajar. Aku ini baru saja lahir kembali. Mereka berdua tertawa kecil. Markus kemudian menatap ke arah jamaah yang mulai bubar. Dulu aku pikir ketenangan itu ada di ceramah panjang dan pujian umat. Ternyata tidak. Ketenangan yang sesungguhnya baru aku rasakan ketika keningku menyentuh lantai dan aku berkata, Ya Allah, ampunilah aku. Arif menunduk. Matanya berkaca-kaca. Hidayah itu milik Allah. Bang Markus, tak ada yang bisa menghalangi jika dia sudah memilih. Markus mengangguk pelan. Aku dulu menantang Tuhan. Tapi ternyata dia tak membalas dengan murka. Dia justru mengirim seorang anak muda untuk membuka hatiku. Ia menatap Arif. Senyum tulus mengembang di wajahnya. Kau tahu, Arif, sejak malam itu, aku tidak lagi bermimpi buruk seperti dulu. Aku bermimpi sedang berjalan di padang yang luas. Dan di ujungnya ada cahaya. Aku tahu, itu jalan pulangku. Air mata menetes lagi di pipinya. Arif menepuk bahunya, menahan haru. Itu tanda Allah sudah menerima tobatmu, Bang. Markus menatap sajadah di depannya, lalu berkata lirih, Aku ingin belajar membaca Al-Quran. Aku ingin mengenal Rasulullah lebih dekat. Aku ingin sisa hidupku kuhabiskan dalam damai bersama saudara-saudaraku seiman. Arif tersenyum, matanya lembut. Masjid ini akan selalu terbuka untukmu, Bang, dan kami semua, keluargamu sekarang. Malam itu,
Mereka berdua duduk berdampingan di teras masjid. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya lembut ke halaman. Dari kejauhan, terdengar lantunan anak-anak mengaji, suara yang membuat hati Markus bergetar. Ia menatap ke langit, dan dengan nada syukur yang dalam, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang dulu aku tantang, kini Engkau yang paling aku cintai." Arif menatapnya haru, dan dalam hati ia berkata pelan, "Dulu dia pendeta yang sombong, kini dia saudara seiman. Betapa indahnya hidayahmu, ya Allah." Suasana malam itu menjadi saksi bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh kebenaran, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh kasih sayang Allah. Dan kisah ini berakhir bukan dengan perdebatan, bukan dengan kemenangan salah satu pihak, tapi dengan tangisan, sujud, dan persaudaraan yang lahir dari cahaya iman. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. QS Al-An'am 125.